Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan yang luar biasa ini kita akan sedikit membahas soal seputar manajemen asuransi syariah. Sini kita akan mengulas beberapa hal yang mulai dari sejarah, filosofi, prinsip, sampai nanti pada konsep dari pemasaran asuransi syariah ini. Yang pertama, tentu kita awali dengan sejarah dari asuransi ini dimulai daripada sebuah cerita legenda yang terjadi di Inggris pada saat itu pada abad ke-16. Seseorang yang bernama William Gibbons yang pada saat itu di negara tersebut terjadi sebuah wabah pes yang mengakibatkan banyak sekali korban ya. Mungkin pada saat ini ya beberapa waktu lalu kita sempat mengalami COVID-19. Lebih kurang yang virus yang memakan banyak korban. Pada saat itu William Gibbon melihat kondisi yang cukup berbahaya ini menyebabkan ada kekhawatiran dari seorang William Gibbons dengan kondisi keluarganya. Jika dia mati nanti, siapa yang akan menjadi keluarganya? Ini sudah dipikirkan oleh William Gibbons. Dan akhirnya pada saat itu para bangsawan sering atau melakukan kumpul di sebuah tempat ya. Dan pada saat itu William Gibbon datang kepada para bangsawan tersebut dan singkat cerita mereka sepakat ya premi yang dibayarkan oleh William Gibbon sebenarnya 10 pound sterling ya kepada 10 orang bangsawan sebagai penanggung dan William Gibbon sebagai tertanggung. Jika William Gibbon mati, maka keluarga dari William Gibbon ini akan mendapatkan 1000 pound sterling dari asuransi ini. Kemudian jika William Gibbon tidak mati, maka premi yang diberikan itu untuk para bangsawan ini. Kemudian disusullah dokumen perjanjian atau kita sebut dengan polis. Kemudian tanda tangan di bawah dokumen, underwriting. Dari cerita ini kita dapat simpulkan ya bahwa William Gibbon sebagai tertanggung, kemudian 10 orang bangsawan itu sebagai penanggung, dan premi dari ini 10 pound sterling atau 100 pound sterling, kemudian resiko di kematian wabah pes. Kemudian klaim dilakukan ketika William Gibbon mati, maka ahli waris bisa menuntut kepada para bangsawan untuk dibayarkan uang asuransi tadi. Kemudian ada underwriting, seleksi pada resiko, kemudian ada polis, dokumen perjanjian asuransi, kemudian uang pertanggungan, itu 1000 pound sterling tadi. Asuransi pertama di Indonesia pada tahun 1912, asuransi jiwa bersama Bumi Putra. Kemudian kita masuk pada definisi, apa asuransi itu? Asuransi adalah suatu mekanisme pemindahan risiko dari tertanggung atau nasabah kepada penanggung, itu pihak asuransi, dengan sejumlah premi yang pasti tertanggung bebas dari ketidakpastian kerugian yang mungkin diderita. Definisi dasar menurut Kamaruzzaman dalam Kamus Ilmiah Serapan 2008, asuransi adalah perjanjian antara penanggung atau perusahaan asuransi dengan yang ditanggung peserta asuransi untuk menerima premi ganti rugi. Kemudian definisi asuransi dari sudut pandang badan usaha, asuransi merupakan suatu rencana yang melibatkan penggabungan sekelompok orang dengan memindahkan risiko yang dipunyai masing-masing. Dari sudut pandang sosial, asuransi merupakan suatu alat sosial untuk melakukan akumulasi dana
dalam mencapai kerugian yang tidak pasti dengan cara memindahkan risiko orang banyak kepada asuradul. Kemudian dalam sudut pandang ekonomi, asuransi adalah salah satu cara yang paling ekonomis untuk mengurangi kerugian yang mungkin dihadapi oleh seseorang atau suatu unit badan usaha dengan membayar sejumlah premi yang relatif kecil akan diperoleh hasil yang besar berupa perlindungan terhadap kerugian yang mungkin dialami dan dari timbulnya risiko yang dijamin. Asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan cara memindahkan dan mengelompokkan ketidakpastian kerugian keuangan. Kemudian pengaturan asuransi dihimpun dalam beberapa ya di KUH Perdata, kemudian KUHD pasal 246 sampai dengan 308, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Kemudian ada POJK Nomor 67 Tahun 2016 tentang perizinan usaha asuransi, POJK Nomor 69 tentang penyelenggaraan perusahaan asuransi, POJK Nomor 72 Tahun 2016 tentang kesehatan perusahaan asuransi syariah, kemudian POJK Nomor 73 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian, kemudian fatwa-fatwa tentang asuransi syariah dan Dewan Syariah Nasional. Kemudian pengertian asuransi syariah menurut pasal 246 KUHD RI, asuransi atau penanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikat diri pada tertanggung dengan menerima premi untuk penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita oleh karena suatu peristiwa tertentu. Kemudian unsur pasal 246 KUHD, pertama adanya kepentingan, pasal 250 junto 268 KUHD, kemudian adanya peristiwa tak tentu, kemudian adanya kerugian. Unsur dalam asuransi yang pertama adalah ada pihak tertanggung, insured, pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung. Kemudian adalah pihak penanggung, insured, pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ketiga terlaksana. Kemudian ada suatu peristiwa aksiden, suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Kemudian ada kepentingan, ada interest. Kita masuk pada tertanggung. Tertanggung adalah orang atau individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan terhadap barang atau properti yang dipertanggungkan, sehingga ia memiliki hak untuk membeli proteksi asuransi. Kemudian ada penanggung, adalah perusahaan asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang dideritanya, sesuai dengan polis yang diterbitkannya. Kemudian syarat sahnya perjanjian asuransi diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, kemudian ditambah ketentuan pasal 251 KUHD tentang pemberitahuan atau notification, yakni tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Apabila lalai, maka pertanggungan menjadi batal. Kemudian kita masuk pada apa manfaat dari asuransi. Fungsi utama asuransi adalah sebagai pengalihan risiko, pengumpulan dana, dan premi yang seimbang. Fungsi sekunder asuransi adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial, dan sebagai tabungan. Sedangkan fungsi tambahan asuransi adalah sebagai investasi dana dan investable earning. Kemudian risiko yang dapat diasuransikan yaitu dapat dinilai dengan uang. Kemudian serupa dan dalam jumlah yang memadai, harus bersifat murni, terjadi kebetulan atau tidak direncanakan. Kemudian tidak bertentangan dengan kepentingan umum, premi asuransi harus wajar. Kemudian pihak yang mengasuransikan harus pihak yang memiliki insurable interest. Kemudian tujuan dari asuransi ini adalah memberikan jaminan, memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan, memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Kemudian pemerataan biaya itu cukup hanya untuk mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa. Menutup loss of earning power, seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi bekerja. Kemudian ada konsep risiko.
Mengapa asuransi? Itu masalah keuangan, resiko, dan cacat, meninggal atau properti dan kesehatan pensiun. Definisi risiko adalah keraguan objektif atas hasil suatu kejadian dalam situasi tertentu. Ketidakpastian atas terjadinya kerugian ekonomi, ketidakprediksian atau ketidakterdugaan kecenderungan hasil aktual atau sebenarnya mungkin berbeda dari hasil yang diprediksi. Kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak menguntungkan, kesempatan atau peluang suatu kerugian, kombinasi dari hazard-hazard. Untuk membahas lebih lanjut, definisi yang digunakan adalah risiko atau ketidakpastian. Suatu kepastian, the uncertainty of loss, yang kita kenal dengan chance versus risk, desire versus undesired. Kemudian ada yang kita kenal dengan pure versus speculative risk. Kalau pure risk itu ada loss, ada break even dengan driving. Kemudian spekulatif itu loss, break even, gain. Itu dengan bisnis. Pure risk dapat diasuransikan, sedangkan spekulatif risk tidak dapat diasuransikan. Risiko murni, pure risk. Risiko murni adalah suatu peristiwa yang apabila terjadi selalu menimbulkan kerugian, atau paling tidak break even, tidak untung, tidak rugi. Misalnya kebakaran, gempa bumi, kebanjiran, huru hara, kecelakaan, dan lain-lain. Risiko spekulatif dan spekulatif risk adalah suatu peristiwa yang apabila terjadi dapat menimbulkan suatu kerugian, break even, tidak untung, tidak rugi, bahkan mungkin bisa mendatangkan keuntungan. Risiko-risiko semacam pada umumnya terdapat dalam dunia bisnis dan perjudian atau gambling, di mana terdapat faktor memungkinkan seseorang mendapatkan keuntungan. Contoh, pemasaran produk baru, meningkatkan harga jual, ikut dalam perjudian, dan lain-lain. Kemudian ada peril dan hazard. Hazard adalah suatu keadaan yang bersifat kualitatif yang mempunyai pengaruh terhadap frekuensi kemungkinan terjadinya kerugian ataupun besarnya jumlah dari kerugian yang mungkin terjadi. Termasuk istilah moral hazard. Hazard adalah harus dibedakan dengan peril. Peril adalah event yang menimbulkan kerugian itu sendiri, misalnya kebakaran, tabrakan. Hubungan antara risk, peril, hazard, dan loss di dimensi risiko. Peril hazard dapat diartikan sebagai penyebab suatu kerugian. Hazard adalah setiap keadaan yang dapat menciptakan kesempatan timbulnya kerugian dari suatu peril. Contoh peril hazard, merokok dalam public dynamic hazard. Kemudian rem mobil tidak berfungsi, hazard. Tabrakan beruntun, peril. Dan banjir menyebabkan kerugian petani, itu peril, jenis hazard. Yang pertama adalah physical hazard, yang timbul dari kondisi fisik penggunaan barang yang dipertanggungkan. Contoh, garasi dijadikan pabrik petasan. Kemudian adalah moral hazard, berkaitan dengan sifat dan perbuatan si tertanggung. Contoh, meninggalkan mobil tanpa terkunci. Toko dibakar untuk mendapatkan penggantian. Risiko yang tidak dijamin akibat perbuatan yang disengaja, kemudian akibat sifat alamiah dari objek, akibat perangan, akibat strike, riot, civil commotion, akibat act of God, kemudian akibat reaksi nuklir atau radioaktif, akibat bertentangan dengan undang-undang. Kemudian kita masuk pada definisi risk management, identifikasi, evaluasi, dan kontrol yang ekonomis terhadap risiko-risiko yang mengancam aset atau kemampuan menghasilkan sebuah organisasi. Kemudian ada fungsi-fungsi asuransi, yaitu risk transfer. Asuransi sebagai mekanisme pemindahan risiko di mana individu atau bisnis memindahkan sebagian ketidakpastian sebagai imbalan pembayaran premi. Kemudian yang kedua ada common pool, perusahaan asuransi masukkan premi yang dibayar tanggung pada pool of fund untuk masing-masing kelas bisnis, dan pool digunakan untuk membayar klaim. Risk transfer mekanisme pengendalian risiko. Pertama adalah perorangan atau badan usaha dapat mengalihkan atau memindahkan sebagian dari ketidakpastian terjadinya suatu risiko kepada pihak lain, membayar sejumlah premi relatif sangat kecil dibandingkan dengan kerugian yang kemungkinan dihadapi. Kemudian ketidakpastian terhadap terjadi atau tidak terjadi kerugian dan seberapa besar kerugian yang terjadi. Contoh, dalam setahun tercatat rata-rata ada 100 sebuah rumah yang terbakar. Seorang pemilik rumah akan menyadari bahwa dia menghadapi ketidakpastian apakah di tahun yang akan datang rumahnya termasuk salah satu dari yang 100. Kemudian jika dia termasuk yang menderita kebakaran, akan seberapa besar kerugian yang dialaminya. Walaupun berdasarkan statistik rumah mereka memiliki tergolong kecil probabilitas terjadinya kebakaran, para pemilik rumah cenderung memilih untuk membayar premi dibanding menghadapi ketidakpastian yang kerugiannya jauh lebih besar. Dalam hal badan usaha atau perusahaan, nilai kerugian yang dihadapi biasanya jauh lebih besar dibandingkan dengan pemilik rumah.
Samping itu, risiko yang dapat terjadi dari sifat operasi usahanya jauh lebih tinggi, sehingga mereka kebanyakan memilih untuk membayar premi sebagai yang sudah pasti untuk risiko daripada menghadapi ketidakpastian. Masuk pada klasifikasi asuransi berdasarkan sifat, itu ada asuransi wajib, kemudian ada asuransi sukarela. Berdasarkan tujuan ada asuransi jiwa, asuransi sosial, asuransi kerugian. Dan berdasarkan kepemilikan ada asuransi milik pemerintah dan ada asuransi milik swasta. Berdasarkan bentuk hukum ada perseroan terbatas, perseroan koperasi, usaha bersama. Berdasarkan objek manusia, objek atau benda. Berdasarkan kegiatan, proteksi pada kejadian individu dan proteksi pada kejadian usaha. Jenis perasuransi secara umum, asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Asuransi jiwa adalah asuransi yang memberikan jasa penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup dan meninggalnya seorang yang dipertanggungkan. Kemudian asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak tujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial. Kemudian ada alur sederhana pengenalan risiko tertanggung kepada perusahaan asuransi. Kemudian ada reasuransi. Kemudian ada retrosi. Nah, ini ada pengalihan risiko ya dari beberapa, tidak hanya jadi ada perusahaan asuransi yang mengasuransikan pada perusahaan asuransi lagi namanya reasuransi. Ada retrosesi. Nah, ini cakupannya lebih besar. Kemudian pihak-pihak utama dalam kegiatan asuransi utama tertanggung, penanggung ulang, reinsurer, agen asuransi, pialang reasuransi, penilai kerugian, konsultan aktuaria. Kemudian fenomena asuransi sebagai suatu alternatif. Asuransi tidak dapat untuk mengatasi masalah jangka panjang. Perusahaan asuransi menuntut klien untuk secara aktif menangani risiko mereka. Asuransi tidak membayar kerugian secara penuh, membayar asuransi cenderung lambat. Beberapa aset tidak dapat diasuransikan, asuransi bersifat reaktif bukan preventif. Komparasi asuransi dengan gambling. Risiko tetap ada meskipun atau tidak ada asuransi. Risiko dalam gambling pasti tidak disenarkan dalam asuransi belum terjadi. Risiko yang terjadi tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Makanya perjudian itu tidak bisa diasuransikan. Tapi di sebagian negara ada yang judi ini diasuransikan. Nah, ini perlu kita kaji ulang soal ini. Mulai ada karakteristik kontrak asuransi. Ada aleatori kontrak, nilai kontrak bagi masing-masing pihak tidak perlu sama. Karena kondisi kontrak, tertanggung harus melakukan tindakan tertentu dahulu sebelum penanggung melakukan kewajibannya. Kemudian ada adhesion kontrak, segala ketidakjelasan atau keraguan dalam kontrak akan dijelaskan maknanya oleh drafter atau penanggung. Kemudian ada unilateral kontrak, hanya satu pihak yang membuat janji dan harus dipenuhi secara hukum. Kemudian ada secara asuransi di Indonesia. Secara asuransi syariah di Indonesia dimulai dari ICMI, kemudian ada Bank Muamalat, ada Tugu Mandiri, Tepati, Tim Pendidikan Takaful Indonesia, Studi Banding ke Malaysia, kemudian ada Syarikat Takaful Indonesia pada 24 bulan 294, asuransi takaful keluarga 25 bulan 894, asuransi takaful umum 2 bulan 6 tahun 95. Kemudian ada peta asuransi syariah Indonesia yang berjalan. Asuransi syariah pada tahun 2022 total aset asuransi syariah secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 4,38%. Mungkin sedikit itu kita ulik soal sejarah, kemudian tadi ada sejarah secara umum mulai dari legenda cerita tadi William Gibbon, kemudian masuk pada sejarah asuransi syariah di Indonesia. Kemudian kita lanjut kepada persoalan yang kedua, yaitu manajemen asuransi syariah. Prinsip dasar asuransi. Prinsip-prinsip dalam asuransi terdiri atas yang pertama utmost good faith, insurable interest, indemnity, subrogasi, co-insurance, contribution, chronology, the law of large number, proximate causa. Kita masuk pada definisi kontrak dulu. Kontrak karena jika
kita akan membicarakan mengenai asuransi, maka kontrak atau perjanjian dapat dikelompokkan menjadi pertama non insurance contract. Dalam kontrak bukan asuransi, non insurance contract, doktrin yang berlaku adalah sifat emptor, yang isinya adalah let the buyer aware, yang berarti pembeli harus berhati-hati sebelum beli. Penjual tidak berkewajiban untuk memberikan penjelasan tentang segala sesuatu mengenai barang dan dagangannya kalau tidak ditanya, kecuali adanya peraturan yang mengharuskan, misal produk makanan dan obat-obatan. Demikian juga penjual tidak berhak menanyakan segala sesuatu mengenai pembeli, kecuali penjualan barang-barang tertentu, misal obat-obatan yang memakai resep. Kemudian ada insurance contract. Dalam kontrak asuransi, insurance contract doktrin yang berlaku berdasarkan utmost good faith, di mana penanggung maupun petanggung punya hak untuk memakai fakta-fakta penting material fact yang berkaitan dengan penutupan asuransinya, serta masing-masing berkewajiban untuk memberitahukan secara jelas dan teliti atas segala fakta-fakta penting sehubungan dengan penutupan tersebut. Kita masuk pada prinsip pertama adalah prinsip utmost good faith, adalah prinsip etikat baik dari penanggung maupun tertanggung atas dasar saling percaya, trust, dalam melaksanakan kontrak asuransi. Prinsip ini meliputi segala hal mengenai kebenaran dari objek yang dipertanggungkan maupun kebenaran dari ganti rugi yang menjadi kewajiban tertanggung. Kedua belah pihak yang melakukan kontrak asuransi baik tertanggung maupun penanggung harus menerapkan prinsip ini yang dipresentasikan dengan adanya keterbukaan atas semua informasi mengenai pertanggungan asuransi. Pengertian utmost good faith adalah suatu kewajiban yang positif dari tertanggung yang dengan sukarela menyampaikan seluruh fakta sifatnya penting material fact secara lengkap dan akurat atas suatu risiko yang sedang dimintakan untuk diasuransikan, baik diminta oleh underwriter ataupun tidak. Unsur utmost good faith material fact. Fakta-fakta penting atau material fact adalah suatu fakta-fakta yang dianggap penting material serta wajib untuk disampaikan, yaitu fakta-fakta yang dapat mempengaruhi penilaian atau pertimbangan seorang penanggung dalam pertimbangannya untuk memutuskan apakah ia bersedia menerima atau menolak pertanggungan yang diminta oleh tanggung, serta dalam hal menetapkan besaran premi. Pasal 251 KUHD menyebutkan setiap keterangan yang keliru atau tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun etikat baik ada padanya yang demikian sifatnya, sehingga seandainya perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama mengakibatkan batalnya pertanggungan. Beberapa contoh fakta material yang perlu disampaikan dalam cabang-cabang asuransi antara lain yang pertama asuransi kebakaran terkait insurance. Pertama, konstruksi dari bangunan yang bersangkutan, kemudian penggunaan atas bangunan yang bersangkutan, kemudian barang-barang yang disimpan di dalamnya, lokasi atau situasi bangunan tersebut, sekitarnya, kemudian pengalaman kerugian yang pernah dialaminya. Pada asuransi kecelakaan diri, personal accident insurance, pekerjaan atau jabatan, umur atau usia, kegiatan atau hobi berbahaya, penyakit menderita, pengalaman kerugian yang pernah dialaminya. Pada hasil kebongkaran, beberapa insurance, data mengenai barang yang disimpan, bentuk, jenis, sifat, karakteristik, dan lain-lain, bentuk konstruksi okupasi bangunan di mana barang disimpan di suatu pengalaman, kemudian pengalaman kerugian yang pernah dialaminya. Pada asuransi kendaraan bermotor atau motor car insurance, jenis, tipe, tahun, dan data-data lain pada kendaraan yang bersangkutan, penggunaan kendaraan yang bersangkutan, pengalaman kerugian yang pernah dialaminya. Kemudian ada prinsip insurable interest, artinya adanya kepentingan yang dapat diasuransikan. Pemegang polis harus memiliki kepentingan finansial yang sah terhadap aset atau kejadian yang diasuransikan. Ini memastikan bahwa asuransi tidak digunakan untuk tujuan spekulatif, artinya jika suatu kejadian dapat menimbulkan kerugian kepada seseorang, maka berarti orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan terhadap kerugian tersebut. Jadi orang tersebut yang akan mengasuransikan harus dapat menunjukkan kerugian finansial yang menimpa dirinya dan terjadi suatu kerugian terhadap objek yang akan diasuransikan. Syarat itu penting untuk mencegah terjadinya. Pertama, tertanggung mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada perusahaan asuransi padahal dia tidak menderita kerugian apapun. Yang kedua, asuransi berubah menjadi kontrak perjudian, kemudian yang ketiga tindakan melawan hukum untuk kepentingan mendapatkan ganti rugi. Anda dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila Anda menderita kerugian keuangan. Seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut, kepentingan ini memungkinkan Anda mengasuransikan harta benda atau kepentingan Anda. Apabila terjadi musibah atas objek yang diasuransikan dan terbukti bahwa Anda tidak memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut, maka Anda tidak berhak menerima ganti rugi. Dan pengertian secara definitif, insurable interest adalah hak untuk mengasuransikan yang timbul dari adanya hubungan keuangan antara tertanggung dengan objek pertanggungan yang dilindungi hukum atau sah menurut hukum yang berlaku. Dari pengertian dan definisi di atas dapat
rinci elemen-elemen atau unsur yang ada di dalam seluruh benda terdiri dari 4 hal. Pertama, harus ada harta benda, hak, kepentingan, jiwa dan raga serta beban tanggung jawab hukum yang dapat diasuransikan. Kemudian ada benda, jiwa, raga, beban tanggung jawab hukum itu harus menjadi objek pertanggungan atau objek asuransi. Kemudian tertanggung harus berada dalam suatu keadaan bahwa ia akan mendapat manfaat apabila terjadi apa atas objek pertanggungan, tapi akan mengalami atau menderita kerugian keuangan apabila objek penanggungan mengalami suatu musibah atau peristiwa kerugian. Berarti tertanggung harus mempunyai hubungan atau kepentingan keuangan subjek pertanggungan yang bersangkutan. Dan terakhir, hubungan atau kepentingan tertanggung dengan objek pertanggungan yang bersangkutan harus hubungan yang sah menurut hukum. Artinya ada kepentingan yang dapat diasuransikan. Jika suatu kejadian dapat menimbulkan kerugian kepadanya seorang, maka berarti yang bersangkutan mempunyai kepentingan terhadap kerugian tersebut. Klasifikasinya adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai pemilik, kedua sebagai wakil pemilik atau penyewa, kemudian yang ketiga hubungan keluarga, keempat ahli waris yang sah, kelima sebagai kreditor, keenam kepentingan yang timbul karena persetujuan, kemudian yang terakhir yang ketujuh kepentingan timbul karena tanggung hukum. Pada prinsip ini untuk asuransi mengikuti orangnya, bukan objek yang diasuransikan, meskipun objek harus disebutkan dalam kontrak asuransi. Contoh, Iqbal punya mobil yang diasuransikan dan jatuh tempo 31 Desember 2017. Mobil itu pada bulan Maret 2017 dijual kepada Yuwono, dan kemudian pada bulan Maret 2017 terkena peril atau bencana atau musibah yang ditanggung dalam polis. Iqbal terhadap peril yang menimpa mobil tersebut, baik Iqbal maupun Yuwono tidak bisa mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi. Pada asuransi jiwa harus ada pada saat kontrak perjanjian ditandatangani. Contoh, seorang suami bernama Yuwono pada tahun 2015 telah mengasuransikan jiwa istrinya bernama Timi dengan jangka waktu 25 tahun, jatuh tempo pada tahun 2040. Karena suatu hal pada tahun 2020 Pak Suti tersebut cerai, akan tapi Yuwono masih tak bayar premi untuk Timi tadi. Lalu pada tahun 2026 Timi meninggal dunia. Pada peristiwa ini Yuwono tetap mempunyai hak atas santunan untuk Timi, meskipun sebenarnya sudah tidak mempunyai zero interest terhadap Timi. Hal ini tak berlaku baik jika Yuwono dan Timi menikah atau rujuk lagi atau tidak selama premi asuransinya masih tak dibayar. Kapan zero interest harus ada pada asuransi kerugian? Tidak perlu ada kontrak dengan lain, tapi harus ada pada saat terjadi peril. Kemudian kita masuk pada prinsip indemnity, adalah suatu prinsip ganti rugi sejumlah yang sebenarnya diderita oleh tertanggung. Dengan prinsip ini maka tidak diperkenankan memperoleh keuntungan dari asuransi karena adanya kejadian kerugian hanya berlaku untuk asuransi kerugian. Prinsip ini mengacu pada pemulihan kerugian atas kompensasi yang sebenarnya diderita oleh pemegang polis. Asuransi bertujuan untuk membantu pemegang polis kembali ke posisi finansial yang sama seperti sebelum terjadinya kerugian. Apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan Anda setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan saat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian Anda tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang Anda derita. Harga pasar kendaraan sebesar 100 juta rupiah. Contoh, diasuransikan sebesar 100 juta rupiah dari terjadi musibah sehingga kendaraan tersebut hilang dan harga pasar pada saat itu 100 juta rupiah, maka Anda menerima ganti rugi sebesar 100 juta rupiah. 125 juta rupiah, maka Anda menerima ganti rugi sebesar nilai diasuransikan yaitu 100 juta rupiah. 75 juta rupiah, maka Anda menerima ganti rugi sebesar harga pasar yaitu 75 juta rupiah. Rusak akibat kecelakaan, maka biaya perbaikan, penggantian, suku cadang, ongkos kerja bengkel seluruhnya akan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi sehingga maksimum sebesar 1 juta rupiah. Beberapa cara pembayaran ganti rugi yang berlaku: pembayaran dengan uang tunai atau perbaikan atau penggantian atau pemulihan kembali. Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, apabila seorang penanggung telah membiayai ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung. Dengan kata lain, apabila Anda mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka perusahaan asuransi setelah memberikan ganti rugi kepada Anda akan menggantikan kedudukan Anda dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Prinsip ini memberikan hak kepada perusahaan
asuransi untuk mengambil tindakan hukum untuk menggantikan pemegang polis dalam klaim terhadap pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian yang diasuransikan. Prinsip ini bertujuan agar penderita peril tidak memperoleh keuntungan dari terjadinya kerugian, maka pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian juga memberikan ganti rugi dengan telah mengganti kerugian. Maka penanggung berhak atas penuntutan terhadap pihak ketiga, yaitu pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi tertanggung. Dalam kaitan dengan prinsip ini, hukum menentukan bahwa tertanggung tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat merusak atau mengurangi hak subrogasi dari penanggung bila tertanggung. Sampai berbuat demikian, pihak asuransi berhak menolak klaim atas peril penamaian antara tertanggung dengan pihak ketiga yang menyebabkan kerugian tidak dapat menghilangkan hak subrogasi dari penanggung. Toh kendaraan milik TNA yang diasuransikan telah ditabrak oleh kendaraan milik PNX. Kerusakan kendaraan milik A telah diperbaiki oleh perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi mempunyai hak subrogasi untuk menuntut X yang menimbulkan kerugian tersebut. Sebagai contoh, mari kita asumsikan sebuah rumah terbakar akibat keteledoran seorang teknisi listrik. Kerugian terhitung sebesar 1 juta rupiah dan pemilik rumah memiliki polis asuransi rumah yang memberi proteksi atas kebakaran. Pemilik rumah memiliki dua cara untuk menuntut ganti rugi. Pertama, dia dapat mengajukan klaim atas polis asuransi rumahnya, dan kedua, dia dapat mengajukan klaim terhadap teknisi atas keteledorannya. Dan diasumsikan pemilik rumah memilih cara kedua karena dianggapnya lebih mudah. Namun jika pemilik telah menerima ganti rugi atau indemnity dari asuransi, dia kehilangan hak mendapatkan ganti rugi dari teknisi. Hak ini sekarang dipindahkan ke perusahaan asuransi yang dapat mengajukan gugatan atas nama tertanggung untuk mendapatkan kembali pembayaran klaimnya kepada si teknisi tadi. Prinsip penutupan yang dilakukan oleh lebih dari satu penanggung bila terjadi kerugian, maka masing-masing penanggung akan memikul beban proporsional sesuai dengan bagian atau share masing-masing. Ini masuk pada pengertian dari co-insurance. Contoh kasus co-insurance. Cara koasuransi ada dua macam pula, yaitu koasuransi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan asuransi dengan menggunakan satu polis saja, dan koasuransi yang dilakukan dengan menggunakan polis masing-masing untuk sebesar bagian yang ditutupnya. Yang dalam hal ini dikenal dengan penutupan koasuransi secara polis jalan bersama atau run in conjunction. Kemudian contribution. Prinsip ini hampir sama dengan co-insurance, hanya saja dalam hal penyelesaian kerugian telah dibayar penuh oleh salah satu asuradur, maka hak menuntut ke asuradur yang lain adalah terletak pada asuradur yang telah membayar penuh tersebut. Anda dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun apabila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan, maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila kami telah membayar penuh ganti rugi yang jadi hak Anda, maka kami berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain terlibat suatu pertanggungan secara bersama, menutup asuransi harta benda milik Anda untuk membayar bagian kerugian masing-masing sebesarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya. Contoh contribution. Anda mengasuransikan satu unit bangunan rumah tinggal seharga 100 juta rupiah kepada 3 perusahaan asuransi. PT asuransi A 100 juta rupiah, PT asuransi B 50 juta rupiah, PT asuransi C 50 juta rupiah, total 300 juta rupiah. 200 juta rupiah. Maaf. Bila bangunan tersebut terbakar habis mengalami kerugian total, maka maksimum ganti rugi yang Anda peroleh dari PT asuransi A 100 juta dibagi 200 juta kali 100 juta maka 50 juta. PTP 50 juta bagi 200 juta kali 100 juta 25 juta. Jadi PT asuransi C 50 juta bagi 200 juta kali 100 juta 25 juta. Total 100 juta. Berarti jumlah ganti rugi yang Anda terima dari ketiga perusahaan asuransi tersebut bukanlah 200 juta, melainkan 100 juta sesuai dengan harga rumah sebenarnya. Dengan kronologi, prinsip ini mengandung ketentuan bahwa asuradur yang beruntung lebih dulu berkewajiban membayar klaim lebih dulu pula. Law of large number. Salah satu risiko perusahaan asuransi berhubungan dengan tidak diketahuinya sebelumnya berapa sesungguhnya probabilitas dari suatu kerugian. Oleh karenanya pihak penanggung harus mengestimasinya dengan melalui percobaan-percobaan. Ini menandakan bahwa semakin banyak pula yang ada dalam sebuah perusahaan asuransi, semakin akurat perusahaan asuransi dapat memperkirakan frekuensi besarnya klaim yang akan diajukan. Ini membantu perusahaan asuransi memiliki kepastian yang berlebihan. Dengan prinsip ini bertambah banyak jenis yang ditutup, maka bertambah luas penyebaran risiko, sehingga ramalan kerugian dapat dihitung secara matematis, dan hal ini mempengaruhi tingkat suku bunga premi yang diberikan tertanggung. Aplikasi The Law
the law of large number, contoh aplikasinya tabel mortalitas atau tingkat kematian yang dibuat oleh perusahaan asuransi jiwa adalah berasal dari sejumlah besar observasi dengan melihat catatan-catatan tingkat kematian dari kelompok-kelompok umur yang berbeda selama kurun waktu yang cukup panjang. Kemudian ada prinsip proximate causa atau causa prima. Suatu prinsip digunakan dalam mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah unbroken chain of event, yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Sebagai contoh, kasus klaim kecelakaan diri berikut ini. Seseorang mengendarai kendaraan di jalan tol dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik. Korban luka parah dan dibawa ke rumah sakit. Tidak lama kemudian korban meninggal dunia. Di peristiwa tersebut diketahui bahwa kausa proksimalnya adalah korban mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik. Melalui kausa proksimal akan dapat diketahui apakah penyebab terjadinya musibah atau kecelakaan tersebut dijamin dalam kondisi polis atau tidak. Apabila kepentingan yang disarankan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama kami akan mencari sebab aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadi musibah atau kecelakaan tersebut. Itu tadi soal prinsip-prinsip dalam asuransi syariah, mulai dari pertama sampai pada approximate causa terakhir. Kemudian kita masuk pada filosofi, dasar hukum dan prinsip pengelolaan dana dalam asuransi syariah. Filosofi dan dalil asuransi syariah dalam kehidupan selalu ada hal-hal yang tak terduga dan ketidakpastian dalam keuangan dikenal dengan risiko atau al-khotru. Risiko mengimplikasikan beberapa bentuk ketidakpastian akan suatu hasil pada situasi tertentu di masa yang akan datang. Ya, dan cenderung tidak dikehendaki. Risiko sendiri selalu ada dan tidak dapat dihilangkan, namun risiko dapat dikelola. Manajemen risiko adalah serangkaian proses identifikasi, analisa, dan pengendalian risiko secara ekonomis terhadap risiko yang senantiasa mengancam aset atau kapasitas untuk memperoleh hasil kegiatan usaha. Perintah untuk mitigasi risiko. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang rumah mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Surah An-Nisa ayat 9. Kemudian dalil yang kedua, Yusuf berkata supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Surah Yusuf ayat 43-49. Pertimbangan yang pertama menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadi risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi. Filosofi asuransi syariah merupakan salah satu sarana dalam pengendalian risiko secara finansial melalui mekanisme risk sharing sebagai alternatif risk transfer yang digunakan pada asuransi konvensional. Perintah untuk saling bersama dan saling membantu dan tolong-menolong kaum dalam kebaikan dan takwa. Ta'awanu 2 takwa, wal ta'awunu hubungan. Janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa pelanggaran dan bertakwa kepada Allah, sungguhnya Allah yang amat berat siksaan. Surah Al-Maidah ayat 2. Asal hukum tabarruk. Hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah bersabda, saat komunitas Asy'ariyin kehabisan makanan dalam peperangan atau bekal keluarga mereka berkurang saat di Madinah, mereka mengumpulkan apa saja yang masih ada pada mereka dalam satu kain. Kemudian mereka membagi-baginya di antara mereka dalam takaran satu wadah secara merata. Mereka adalah bagian dari aku dan aku adalah bagian dari mereka. Hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau berkata Rasulullah SAW pernah mengirim pasukan menuju tepi laut. Rasulullah SAW menunjuk Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah sebagai pemimpin pasukan yang jumlahnya 300 orang. Jabir berkata, aku termasuk di antara mereka. Lalu Jabir melanjutkan, kami pun berangkat hingga ketika telah sampai di sebagian perjalanan stok makanan menipis. Abu Ubaidah memerintahkan agar seluruh stok makanan zat pasukan dikumpulkan. Semua hasilnya setelah dikumpulkan mencapai 2 wadah besar kurma. Abu Ubaidah memberi makan kami dengan kurma-kurma itu setiap hari sedikit demi sedikit hingga nyaris habis dan hingga kami hanya mendapatkan masing-masing 1 buah. Kurma untuk 1 hari 1 malam. Aku Wahab ibnu Kaisar bertanya kepada Jabir,
bagaimana satu buah kurma dapat mencukupi? Jabir berkata, kami mendapati ketiadaan kurma amat berpengaruh saat habis. Jabir melanjutkan, kemudian kami tiba di laut, tiba-tiba seekor ikan seperti gunung kecil terdampar. Para pasukan memakannya selama 18 malam. Kemudian Abu Ubaidah memerintahkan untuk mengambil 2 buah tulang rusuknya dan ditegakkan. Lalu ia berkata agar seekor unta dijalankan di bawah kedua tulang rusuk yang ditegakkan tersebut, dan ternyata tubuh unta tidak mengenainya. Asuransi dengan takdir. Berasuransi bukanlah tindakan menentang takdir. Berasuransi merupakan upaya meminimalkan risiko bila terjadi musibah di suatu masa mendatang. Surah Al-Asyr ayat 18, supaya memproteksi kebutuhan finansial bagi pribadi dan keluarga atas satu peristiwa. Surah Al-9, ayat 43-49. Saling menolong dalam menghadapi kesulitan. Surah Al-Maidah ayat 2, berinvestasi untuk masa depan. Surah Al-Asyr ayat 18, berasuransi sangat sesuai dengan prinsip syariah. Berniat semata-mata menolong sesama atas dasar persaudaraan dan sekaligus membangun tanggung jawab bersama, saling bersama dan saling melindungi dari berbagai kesusahan. Pengertian asuransi syariah berdasarkan Fatwa MUI dan Peraturan Menteri Keuangan. Asuransi syariah, takmin, takaful, tadamun adalah suatu saling melindungi, tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk, memberikan pola pembelian dan menghadapi risiko tentu melalui agama perikatan sesuai dengan syariah. Fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional nomor 21 garis-miring DSN MUI garis-miring 10 garis-miring 2021. Kemudian menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 garis-miring PMK .010 garis-miring 2010, asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah adalah usaha saling tolong-menolong atau ta'awun yang melindungi, takaful di antara para peserta melalui pembentukan pengurangan dan tabaruk yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2015 tentang penasusian asuransi syariah adalah kumulatifnya dari atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dan perjanjian antara para pemegang polis dalam rangka pengolahan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasar pada meninggalnya peserta, atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditentukan atau didasarkan pada hasil pengolahan dana. Dan ada asuransi syariah tadi kesepakatan dari sharing, kemudian Fatwa DSN kata baru pada asuransi adalah yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan atau tolong-menolong terhadap peserta, bukan untuk tujuan komersial. Jadi tujuan dari asuransi syariahnya adalah untuk saling tolong-menolong, karena sudah ada dalil untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Hal-hal terlarang dalam asuransi utama gharar, ketidakpastian, maisir, judi, riba, bunga, zulm, kezaliman, riswah, sogok, suap, tatfif, kecurangan, maksiat, perilaku maksiat. Kemudian al-haram, mempunyai asuransi yang haram. Tadi pengolahan asuransi konvensional selalu dikalikan dengan risiko, sebagaimana pendapat para ahli seperti D.S. Hansel dalam bukunya Elements of Insurance mengatakan bahwa asuransi selalu berkaitan dengan risiko. It is to do with risk. Robert Mell dan Emerson Comac dalam bukunya Principle of Insurance menyatakan bahwa suatu pengalihan risiko transfer of risk disebut asuransi. Hukum pasal 246 KUHD asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung meningkatkan diri kepada seorang tanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan yang mungkin dilakukannya karena suatu peristiwa tertentu. Dan pengolahan risiko pada asuransi konvensional, pengolahan risiko berdasarkan dari tanggung penanggung. Perusahaan asuransi bertindak sebagai penanggung, penggandaan tentang penanggung, premi sama pendapatan, klaim sama biaya. Ada perbedaan antara syariah dan konvensional. Pertama, konsep asuransi syariah sekumpulan orang yang saling bantu-membantu, saling menjamin dan bekerjasama antara satu dengan yang lainnya dengan cara masing-masing menggunakan data baru.
Sedangkan di konvensional perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Asal usul syariah dari Al-Aqilah, berdasarkan suku Arab jauh sebelum Islam datang, disahkan oleh Rasulullah SAW jadi hukum Islam akan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia, konstitusi Madinah atau piagam Madinah yang dibuat langsung dari Rasulullah SAW. Sedangkan di konvensional dari masyarakat Babilonia 4000 sampai 3000 sebelum Masehi yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 Masehi di Coffee House London berdirilah Light of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional. Dan Maghrib, Mesir, Gharar dan riba. Asuransi syariah tidak ada, bersih dari adanya praktek gharar, Mesir dan riba. Dan konvensional tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya Mesir, gharar dan riba. Hal ini diharamkan dalam muamalah. Mana ada DPS dan pengawas syariah, asuransi syariah ada yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan perusahaan agar terdapat praktek-praktek muamalah tentang asuransi syariah. Dan tidak ada, di konvensional tidak ada, sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syarak. Dari akad tabarruk di syariah dan akad tijarah, mudharabah, wakalah, wadiyah, syirkah sebagainya. Di konvensional akad jual beli, akad muawadah, dan izan, akad gharar dan akad muslim. Ini benar risiko sharing of risk, di mana terjadi konsep proses saling menanggung antara satu perusahaan dengan lainnya tahun. Transfer of risk, di mana terjadi transfer risiko yang ditanggung pada penanggung. Dan berinvestasi di asuransi syariah dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam, bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang. Bebas melakukan asuransi konvensional, bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan. Kemudian pada pendapatan perusahaan syariah diperoleh dari draw, surplus underwriting, dan fee bagi hasil dari investasi. Keuntungan yang lebih dari konvensional sebesar underwriting, komisi asuransi, dan bagi investasi seluruhnya adalah merupakan keuntungan perusahaan. Kemudian dapat desain umum soal perasuransian nomor 148/6/2022. Pokok bahasan pengadaan MUI nomor 148 tentang asuransi syariah, program asuransi fakultatif, treaty, proporsional, sumber ujro, salvage, subokasi, dan ekskretia. Pada 149 asuransi jabatan dengan dana investasi, asuransi jabatan tanpa dana investasi, asuransi PHK kepaitian, asuransi PHK pembiayaan. Dan pada nomor 150 jenis usaha dan produk asuransi kesehatan, produk kesehatan, bentuknya, skema pelayanan asuransi kesehatan, kapitasi, free for service, dan akses klaim. Itu tadi soal filosofi ya dan dari asuransi syariah. Lalu pokok bahasan yang selanjutnya adalah operasional asuransi syariah. Proses bisnis utama asuransi syariah adalah yang pertama pengembangan produk, pemasaran, underwriting, pengelolaan dana, pendapatan dari asuransi, dan pemrosesan klaim. Proses untuk menentukan apakah permohonan kepesertaan dapat diterima, pengertian dari underwriting, syarat-syarat polis yang sesuai dan besaran kontribusi yang harus dibayar peserta, aplikasi peserta, analisa risiko penerbitan polis. Pemrosesan klaim, proses untuk menentukan apakah suatu klaim yang diajukan dapat dibayar sesuai dengan syarat-syarat yang dalam polis dan nilai manfaat yang dapat diberikan kepada peserta. Pemberitahuan klaim, bukti klaim, survei atau penyelidikan, penyelesaian klaim. Dilakukan survei atau penyelidikan dan penyelesaian klaim dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah dan pihak ketiga yang ditunjuk. Produk asuransi syariah ada asuransi umum, ada asuransi jiwa. Asuransi umum mencakup pada asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan, rangka kapal, rangka pesawat, energi onshore, energi offshore, rekayasa, tanggung gugat, kecelakaan diri, kesehatan, dan asuransi aneka. Pada asuransi jiwa syariah terdapat pada asuransi jiwa berjangka, kesehatan, kecelakaan diri, dan asuransi investment link. Jenis perusahaan asuransi syariah yaitu perusahaan asuransi jiwa syariah, perusahaan umum syariah, dan perusahaan asuransi syariah. Bentuk-bentuk badan usaha perusahaan asuransi syariah dan perusahaan syariah, seluruh kegiatan dari usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, kemudian unit syariah. Sebagian kegiatan
usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Jadi perusahaan syariah, pertama perusahaan umum syariah, usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta, program polis karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kemudian kehilangan keuntungan dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau program polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Perusahaan syariah, usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, pembayaran kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Perusahaan syariah merupakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atau risiko yang dihadapi oleh perusahaan syariah, perusahaan penjamin syariah dan atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Ketentuan pemisahan ini syariah berdasarkan ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2012 tentang perasuransian dijelaskan bahwa seluruh perusahaan perasuransian yang menjalankan sebagian kegiatan usaha dengan prinsip syariah diwajibkan untuk melakukan spin-off dengan ketentuan memiliki syariah dengan nilai dana tabarruk dan investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarruk dan dana investasi peserta pada perusahaan hidupnya 10 tahun sejak diundangkannya undang-undang ini. Membentuk badan hukum penyelenggara usaha perusahaan syariah, PT, perusahaan terbatas, undang PT, koperasi atau usaha bersama. Usaha perusahaan dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya harus memenuhi sebagai berikut. Pertama, akta pendirian perusahaan terbatas, anggaran dasar, susunan organisasi, modal visitor, dana jaminan, memperkerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usahanya, kepemilikan, kelayakan rencana kerja, produk yang akan dipasarkan, hal lain yang diperlukan untuk mendukung perkembangan usaha yang sehat. Susunan organisasi syariah ya ada UPS, misalnya itu direktur utama, DPS, itu 2, itu 3, punya aktuaris perusahaan, tenaga ahli. Susunan organisasi perusahaan syarat jumlah direksi, komisaris independen DPS, direksi 3 orang, komisaris independen minimal 5% dari jumlah komisaris dan dari minimal 1 orang dan maksimal dengan 3 lembaga jasa keuangan lainnya, komisaris independen dan dewan pengawas syariah. Aktuaris tenaga ahli. Aktuaris perusahaan sesuai mengangkat seorang aktuaris sebagai aktuaris perusahaan, tenaga ahli harus mengangkat seorang tenaga ahli manajemen asuransi. Kemudian yang pekerjakan memiliki keahlian di bidang asuransi ekonomi syariah, pekerjakan di bidang asuransi ekonomi syariah. Kemudian aktuaris perusahaan terdaftar sebagai aktuaris di OJK. Kemudian tenaga ahli terdaftar sebagai tenaga ahli di asuransi di OJK. Karakteristik asuransi syariah yang digunakan yaitu katijarah terhadap peserta dan perusahaan asuransi, kata baru antara sama peserta, kebijakan digunakan pengelolaan risiko wakala bil ujrah, pengelolaan investasi wakala bil ujrah, mudharabah atau mudharabah musyarakah. Kata pada asuransi syariah kata baru akad ya hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta pada dana tabarruk untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta yang tidak bersifat dan bukan tujuan komersial tijarah. Kemudian akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan perusahaan dengan tujuan komersial. Ada wakala bil ujrah, akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarruk dan atau dan investasi peserta sesuai kuasa dan yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah atau fee, mudharabah. Mudharabah pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib pengelola investasi dan tabarruk dan atau dana investasi peserta sebagai sesuai kuasa dan wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil untuk nisbah yang misalnya telah sepakati sebelumnya, mudharabah musyarakah. Pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi yang tabarruk dan atau dana investasi peserta yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan sesuai kuasa dan wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil yang besar diberikan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah sepakati sebelumnya. Ada konsep ya perusahaan syariah mengandung unsur tabungan, kemudian tidak mengandung unsur tabungan, pengelolaan sosial syariah, kemudian pemisahan aset dan liabilitas, dana tabarruk, dana tanahud, dana perusahaan dan prinsip peserta, penggunaan dana tabarruk, bayar waktu tabarruk pada seluruh pemain kembali, pembayaran dana tabarruk dan biaya terkait pengelolaan aset dana tabarruk. Kemudian perusahaan underwriting, seluruhnya ditambahkan dalam dana tabarruk, sebagian ditambahkan dalam dana tabarruk dan sebagian dibagikan pada peserta, terus sebagian ditambahkan dalam dana tabarruk, sebagian diberikan kepada pemegang polis atau peserta, sebagian diberikan kepada perusahaan.
yang masih terdapat code dalam lebih atas dan data baru. Code untuk memenuhi ke pembayaran klaim, code subordinasi untuk memenuhi solvabilitas dana perusahaan. Ya, terkait soal operasional ya dari syariah. Dan selanjutnya ada produk asuransi syariah. Kategori perusahaan syariah, prinsip operasional syariah dan syariah itu konvensional, kemudian modal, nasional, asing, joint venture atau patungan. Kategori perlindungan asuransi jiwa yang bermanfaat asuransi kepada peserta atau ahli waris didasarkan terhadap terjadinya suatu risiko kecelakaan, cacat, pensiun, usia tua atau kematian. Dan asuransi umum atau kerugian berikan manfaat asuransi atas kerugian, kerusakan, kehilangan terhadap harta benda, kepentingan keuangan, tanggung jawab hukum yang disebabkan oleh terjadinya suatu risiko yang diasuransikan. Dan asuransi kesehatan memberikan manfaat untuk asuransi kepada seseorang yang disebabkan atas dasar suatu penyakit atau sakit. Dan asuransi menjangkat, term insurance, kalau asuransi jiwa yang memberikan santunan apabila peserta mengalami sebayang lagi meninggal dalam masa perjanjian. Kemudian asuransi umur hidup, whole life insurance, asuransi yang memberikan pertanggungan seumur hidup biasanya sampai dengan usia 99 tahun. Asuransi jual guna dengan insurance, asuransi jiwa yang memiliki dua manfaat, yaitu membahas kebutuhan kematian apabila penanggung meninggal dalam masa asuransi dan membahas manfaat habis kontrak apabila penanggung masih hidup pada akhir masa asuransi jiwa. Ada asuransi unit link, kontrak asuransi yang memberikan manfaat perlindungan dengan premi rendah sekaligus prestasi. Jenis asuransi ini memberikan manfaat perlindungan asuransi kematian dan investasi sekaligus. Ada paket umum ya, produk insurance, kecelakaan dini, kecelakaan diri, produk endowment insurance pesawat dan lain. Paket khusus asuransi jiwa yang dibawa khusus untuk kebutuhan yang lebih spesifik atau dengan tujuan yang berkaitan. Produk asuransi pendidikan, asuransi jiwa pembiayaan, jiwa plus investasi, unit link dan lain. Ada rider, asuransi kecelakaan diri, cacat, disability dan lain. Bundling, produk asuransi jiwa melekat dengan bukan asuransi, produk tabungan berasuransi, infak zakat plus asuransi, kredit, kartu kredit plus atau ATM berasuransi, kemudian ada kartu Indonesia berasuransi. Ada produk asuransi umum, ada produk paket umum ya, yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok risiko yang menjadi suatu paket jaminan lebih besar, namun bukan berarti produk tersebut sudah lengkap. Dengan produk ini masih dapat diperluas dengan jaminan-jaminan yang lainnya. Contoh property all risk. Produk standar adalah produk standar yang menjamin kerugian terhadap risiko-risiko yang sudah umum. Dasar dalam dunia asuransi, produk standar ini masing-masing hanya menjamin satu kelompok risiko dasar, dapat pula ditambah dengan jaminan tambahan. Contoh asuransi kebakaran plus kerusuhan udara plus banjir. Pada paket khusus, asuransi harta benda, ya risiko umum dan risiko khusus, asuransi kendaraan bermotor, comprehensive all risk, total loss only, ya perlindungan asuransi itu memberikan jaminan ganti atas kehilangan atau kematian total pada kendaraan akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, ya, kecelakaan lintas lainnya, kendaraan roda 4 atau lebih. Asuransi uang atau emas, ya asuransi kebakaran, kemudian ada property or risk, industrial risk, kemudian earthquake ya, kemudian ada FBTWP, kemudian terorisme, sabotase, engineering insurance, cargo insurance, asuransi aneka, asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada harta benda, kepentingan keuangan, tanggung gugat terhadap serta dan lainnya kematian, tanggung gugat, liability. Contoh program Muawana ada pada ini kartu Muawana. Kemudian ada produk-produknya asuransi mikro, Muawana biaya mikro, program Muawana, program Muawana bermotor, asuransi kesehatan karyawan, program Muawana Sakinah, program infak cerdas, program wakaf cerdas. Itu soal produk dari asuransi syariah. Kemudian masuk pada sistem pengenalan asuransi syariah. Ini perbedaan asuransi konvensional dari akad ya, tabaru ya, sedangkan konvensional ada terbuli ya, saling mengganti, goror, maisir, investasi, riba dan halal, syariah, mudharabah halal. Kan DPS di konvensional tidak ada, kemudian syariah ada, yang syariah nggak risiko, pengenalan risiko di syariah, pengumpulan risiko dari peserta dan nasabah asuransi pihak lain ya, nasabah dengan asuransi akun mudharabah, asuransi dengan pihak lain akun mudharabah, merubah nejaro. Investasi dan keuntungan
ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perusahaan ya. PP nomor 73 tahun 1993 tentang usaha perusahaan, PP nomor 63 tahun 1999 tentang perubahan atas PP nomor 73 tahun 1993. Ada KMK ya. Jenis akad atau mudharabah bagi hasil atau profit sharing. Mudharabah mukoyada, musyarakah, kisah. Menjual beli, murabahah, musawamah, tauliyah, soft, jasa ijarah, kafalah, dan rohn. Jenis investasi, deposito untuk tertentu, penyataan modal ventura, biaya jual beli valuta asing, sewa, penyaluran proyek, jasa gadai. Mendasar hukum positif investasi ini Perusahaan Menteri Keuangan yang nomor 424 garis miring KMK garis miring 06 garis miring 2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi nomor 16 17 19. Jenis investasi deposito berkampanye, sertifikat deposito pada bank, jenis saham wisata di bursa efek, obligasi dan MTN PKA, surat beragam terbitkan dijamin oleh pemerintah atau Bank Indonesia, reksadana, pintar langsung berhubungan dengan hak starta dan atau tanah dengan hubungan investasi pinjaman polis, pinjaman tanah atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah, modal kerja dengan skema murabahah. Deposito berjangka, sertifikat deposito pada bank nilai nominal, saham catat di bursa efek dan di pasar, obligasi dan TN ya, di pasar atau nominal. Jika pasar tidak ada, surat berharga yang terbitkan dan dijamin oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Nilai pasar atau nominal, harga pasar tidak ada, reksadana, NAV atau NAB. Ini pernyataan langsung nilai ekuitas, penggunaan dengan hak starta dan pinjaman polis, nilai sisa pinjaman. Dan batasan investasi pasal 18 deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank maksimal 20% setiap bank, saham jasa di bursa efek maksimal 20% setiap emiten, obligasi ya MTN maksimal 20% setiap emiten, reksadana maksimal 20% setiap penerbit. Dan langsung maksimal 10% dari investasi menggunakan hak strata ya, atau tanah dengan bangunan, investasi maksimal 20% dalam investasi, dan polis maksimal 20% dari biaya tunai, dan lain-lain ya. Dan Pak Wadasa sebagai aset investasi bahwa nomor 03 ya, garis miring DSN MUI, garis miring 4, garis miring 2000 tentang deposito, kemudian tentang murabahah, kemudian ada tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, kemudian tentang obligasi syariah, obligasi syariah mudharabah, sertifikat wadiah Bank Indonesia. Kemudian ada transaksi tentang pedoman ya, dasar pasar modal dan pedoman umum 18 syariah yang modal, dan fatwa 41 DSN MUI garis miring 3 tentang obligasi syariah ijarah. Nah, ada unsur spekulasi dan ngoror. Transaksi investasi dalam pada reksadana ada unsur spekulasi dan ngoror, sisi penawaran palsu, al-madu short selling, insider trading, investasi di perusahaan di mana hasil utangnya lebih dominan dari modalnya. Fatwa nomor 20 DSN MUI garis miring 9 2000 pasal 9. Ya, itu terkait ya tadi soal